Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi pada siang hari ini. Kita lanjutkan webinar ketiga. Bapak Ibu hadir di webinar ketiga pada hari Selasa 17 November 2020 dengan materi yaitu Office 365, masih tetap Office 365, yaitu membuat kelas tim, dan selanjutnya materi berikutnya adalah bagaimana membuat meeting di dalam kelas. Kita buka forum ini dengan bacaan basmalah agar kita mendapat ilmu yang manfaat barokah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu guru hebat, siang hari ini tadi sudah saya share di grup. Akun Office 365. Office 365 yang terbaru, sama saja dengan yang kemarin fasilitasnya. Karena itu adalah akun terbaru, jadi karena akun terbaru pasti login awal pasti memerlukan proses aktivasi akun. Bagaimana melakukan proses aktivasi akun? Persis seperti yang kemarin Bapak Ibu lakukan dengan akun Guru Inovatif, yaitu yang pertama adalah mengganti password dengan minimal 8 karakter yang berisi dengan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Itu kalau sudah diganti passwordnya, jangan sampai lupa, dicatat, jangan sampai lupa passwordnya, nanti biar tidak bingung ketika login dan butuh passwordnya. Seperti itu, lebih enak passwordnya disamakan dengan password yang kemarin. Oke, saya langsung praktekkan materi hari ini, yaitu bagaimana cara membuat kelas di dalam Microsoft Teams. Saya share screen dulu. Oke, ini adalah akun yang terbaru Bapak Ibu. Jadi ini adalah namanya, ini adalah usernya, ini adalah passwordnya. Ini adalah 8 digit, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dimasukkan untuk pertama kali, nanti berikutnya panjangan ganti, dan jangan sampai lupa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi login pertama seperti biasanya, masuk ke browser, kita klik browsernya, kita buka browser Microsoft Edge seperti biasanya. Saya membuka Microsoft Office atau office.com seperti ini. Nah, karena saya kemarin loginnya dengan mtolib guruinovatif.com, sekarang saya ganti. Kenapa kok ganti? Karena masih ada beberapa trouble untuk domain Guru Inovatif pada menu membuat kelas. Sekarang pakai domain yang lain, yaitu domain sekolah mantambakberas.sjh.id. Kalau Bapak itu belum muncul seperti ini, nanti seperti yang saya paparkan di awal tadi, aktivasi akun dulu, baru sign in dengan akun mantambakberas.sjh.id. Seperti itu Bapak Ibu, kita sign in, masuk. Ini ditawari masuk ke Guru Inovatif, karena saya terlalu sering masuk ke Guru Inovatif, no thanks. Ya, ini masukkan passwordnya. Kalau passwordnya sudah diganti, bisa langsung sign in. Kalau passwordnya belum diganti, biasanya tidak akan muncul menu ini. Diharuskan, wajib untuk mengganti password secara mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, masuk pertama kali akan keluar Office 365 seperti biasanya. Ini Office 365 yang sekarang, akun yang sekarang beda dengan akun yang kemarin. Ini akun yang sekarang, ini akun sekolahan, tidak seramai filenya seperti yang kemarin. Ini jarang saya buka. Nah, yang sering saya buka adalah akun Guru Inovatif, makanya ini masih sedikit filenya. Kita buka di menu launchernya, aplikasinya. Jadi seperti kemarin, persis seperti kemarin. Diklik ini, kemudian pilih ini, pilih tim, karena kita mau membuat kelas tim. Pilih tim ini, tim, kita klik. Ibaratnya ini merefresh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah login di kelas tim diklat
Office 365. Jadi aslinya Bapak Ibu sudah bisa, hanya satu yang belum bisa, yaitu melakukan membuat kelas. Yang kemarin Bapak Ibu lakukan hanya mengunduh materi, kemudian mengerjakan tugas-tugas, kemudian mengikuti video tutorial, saring chatting, percakapan, dan lain-lain seperti itu. Itu adalah yang kemarin kita lakukan. Hanya satu yang belum kita lakukan, yaitu membuat kelas. Bagaimana caranya membuat kelas? Ini adalah menu tim ya, menu tim. Saya klik all team. Nah, ini adalah kelas yang ada di Man3 Jombang. Kalau ingin membuat kelas baru, jadi tugas Bapak Ibu adalah membuat kelas baru, pilih ini, join or create team. Pojok kanan atas dipilih join or create team. Tapi ingat, sebelumnya harus login dulu loh Bapak Ibu. Login menggunakan akun mantambakberas.sch.id. Jangan sampai keliru akun guru inovatif, karena nanti bermasalah di sini nanti. Akunnya harus akun akun Mantambak Beras. Sampai di sini muncul Mantambak Beras. Mantambak Beras akun jenengan. Oke, klik join or create team. Seperti ini. Nah, ada menu seperti ini. Ini adalah menu join untuk masuk atau membuat tim baru. Dari satu menu Bapak Ibu. Satu menu. Kalau ingin join, bisa join menggunakan kode. Kemarin kan saya membagikan kode kelas. Nah, kalau ingin memasukkan kode, kemarin ada yang bertanya di mana memasukkan kode, ya di sini. Ini diketik di sini kodenya. Nanti kalau kodenya sesuai akan langsung masuk ke kelas orang tersebut ya. Tapi kalau targetnya sekarang bukan bergabung di kelas, tapi membuat kelas, berarti menunya yang dipakai adalah create team ya, membuat ini create team, dipilih create team, membuat tim. Oke, dipilih. Ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ini ada 4 pilihan, Pilihan yang pertama adalah class, pilihan yang kedua adalah professional learning community, PLC. Pilihan yang ketiga adalah staff, pilihan yang keempat adalah other. Ya. Kalau class ini berarti hubungan guru siswa. Kelas yang akan dibuat adalah hubungan antara guru dan siswa. Kemudian kalau kelas yang hubungannya sama AMG/MP, teman satu level gitu, sesama teman, ini professional learning, ini kelasnya di sini. Kalau kelas antara pimpinan dan staff, ini yang lain itu ini. Kita pilih saja kelas ini. Jadi jangan sampai keliru ini atau yang lain. Apa bedanya dengan ini? Nanti walaupun sesama guru, kalau kita hubungannya di diklat misalkan, diklat itu kan hubungan guru sama siswa. Walaupun nanti sesama guru, tapi kalau diklat kan butuh untuk penugasan. Harus milih ini. Kalau keliru milih ini, nanti tidak muncul menu penugasan. Jadi di sini tidak ada menu penugasan karena ini selevel. Tapi kalau ingin memunculkan menu penugasan harus ini, guru dan siswa, walaupun anggotanya adalah sesama guru. Ini kita namakan kelasnya misalkan kelas matematika gembira gitu ya, matematika gembira misalkan. Seperti itu. Saya kasih deskripsinya, kelas matematika gembira bersama Pak Tolib, misalkan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan kelasnya Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Oke, next seperti itu. Ini sedang proses membuat kelas, satu kelas. Nah, di sini search for student, kita bisa mencari siswa. Nah, kalau siswanya sudah masuk di dalam domain ini semuanya, tinggal mencari, diketikkan add siapa gitu, namanya siapa. Nah, ini sudah secara otomatis muncul dari nama-nama siswa yang sudah berada di domain itu sendiri. Tapi bisa kita lewati. Jadi tidak saya lakukan ini karena nanti biar siswanya yang gabung ke saya dengan menggunakan kode-kode seperti itu. Saya tidak mengundang mereka, biar mereka kelihatan berusaha yang gabung menuju kelas kita. Saya skip saja ini, saya lewati. Seperti itu. Nah, ini adalah menu kelas matematika gembira, masih kosong.
masih kosong, belum ada isinya. Di sebelah kiri adalah menu utama. Dari menu utama di sebelah kiri kita bisa menambah channel di sini. Untuk menambah channel itu ibaratnya yang kalau di grup kelas diklat kita ada webinar 1, webinar 2 seperti itu. Jadi ibaratnya misalkan bab gitu aja, misalkan bab integral. Karena ini matematika ya, saya contohkan matematika saja, di add gitu aja. Jadi muncul di sini integral, bab integral. Yang general nggak bisa hilang, ini secara standar, secara otomatis mesti muncul. General itu umum. Kalau ingin nambah lagi, add channel lagi, misalkan bab diferensial, misalkan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya nanti materi-materinya bisa ngumpul per channel seperti itu. Ini namanya channel atau saluran. Nanti kalau mengumpulkan bab integral di saluran integral, bab diferensial di saluran diferensial, yang lain-lain nanti buat sendiri. Saya contohkan 2 saja seperti itu. Jadi ketika di kelas general misalkan seperti ini, kita ada menu post, ada menu file, ada menu class notebook, ada menu assignment, ada menu grades ya, grades seperti itu. Ini adalah menu-menu yang ada di kelas Matematika Gembira di channel umum, channel general. Post itu apa? Post ini gunanya untuk memposting percakapan, bisa memposting ini coba kita new conversation, memposting. Nah, percakapan yang di sini banyak sekali menunya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar chat. Di sini ada formatnya. Di sini bisa kita lampirkan file, bisa kita emoji, GIF. Di sini juga bisa langsung kita lakukan stream ya, stream. Kita bisa lakukan mengirim stiker dan macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi menunya di sini banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Bentar, saya cari menu meetingnya. Oh, ini sudah ada, ini di pojok sana, berarti berubah tempatnya. Oke, jadi gunanya di sini adalah untuk menyapa, posting sesuatu. Jadi saya menyapa, apa kabar anak-anak hebat, seperti itu. Untuk menyapa, memposting, ibaratnya update status lah, update status seperti ini. Anak-anak hebat, bisa langsung dikirim. Ini munculnya adalah di channel umum. Ketika mempostingnya Bapak Ibu di channel khusus, di perbab ini bisa juga. Jadi kalau ingin memposting sesuatu di perbab ini juga bisa Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ini adalah gunanya post. Post ini memposting sesuatu. Nah, sebelahnya ini adalah files. Files ini gunanya untuk, kemarin sudah saya contohkan di grup diklat, adalah untuk mengupload materi-materi modul. Ya, bisa upload di sini, bisa file atau folder dari laptop kita upload di kelas ini. Nah, kita misalkan jadwal kegiatan, kita upload jadwal kegiatan seperti itu dan seterusnya. Nah, seperti itu. Di sini ada kelas notebook ya. Di sini ada kelas notebook. Kelas notebook ini adalah buku catatan. Ibaratnya ini Bapak Ibu sudah bisa membuatkan catatan yang bisa disebar ke masing-masing anak. Jadi bisa disebar ke masing-masing anak. Ini menunya banyak sekali. Bisa collaboration space. Jadi kelas tempat kita bisa berkolaborasi. Jadi tempat seperti papan tulis atau mading gitu. Jadi para siswa bisa menempel di situ, guru bisa menulis di situ, itu namanya kolaborasi. Ada juga menu content library. Kita bisa mempublish sesuatu, publish course material to student. Dari content library seperti perpustakaannya gitu. Modul-modulnya ditaruh di situ, tapi berupa note, note catatan seperti itu. Ada tempat teacher only section. Jadi
Jadi khusus untuk guru, ini catatan untuk guru di mana para siswa tidak bisa mengakses seperti itu. Ada lagi student notebook. Kalau Bapak Ibu lihat di catatan Bapak Ibu, sudah saya buatkan student notebook masing-masing catatan dari Bapak Ibu. Jadi nanti coba dicek, sudah saya buatkan catatan, nanti bisa Bapak Ibu isi perkembangan dari materi ini berapa persen. Sudah saya buatkan Bapak Ibu, mungkin belum dibuka ya. mungkin belum dibuka. Jadi kalau student notebook itu yang bisa ngakses, teacher can edit the content, student can edit. Jadi guru juga bisa ngedit, siswa juga bisa ngedit. Jadi bisa semacam buku yang ditumpuk ke gurunya. Kalau biasanya kan anak-anak ada buku tugas dikumpulkan. Nah, itu ini nggak pakai ngumpulkan, cukup di class notebook ini bisa kita manfaatkan. Bisa sebagai buku tugas, bisa sebagai LKS, bisa sebagai modul, bisa sebagai tempat ngumpul tugas. Ini serba bisa Bapak Ibu. Serba bisa, semua bisa ditempelkan di sini. Seperti itu. Jadi semua bisa ditempelkan di sini. Nah, ini ada handout, ada class note, ada homework, ada quizzes, macam-macam bisa ditempelkan di sini. Tempatnya di class notebook. Kemudian ada assignment. Assignment ini penugasan. Ya, assignment ini penugasan. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti membuat kelas tidak kosongan seperti itu. Bapak Ibu isilah beberapa modul di sini, kemudian kelas notebooknya dengan isi beberapa, dan siswanya juga Bapak Ibu dengan isi dengan teman-teman sesama peserta diklat, minimal 5 siswa, minimal 5 orang, biar nggak sendiri di kelas tersebut. Seperti itu. Jadi diisi nanti setelah itu di screenshot, dilaporkan di penugasan. Itu adalah tugas untuk membuat kelas. Jadi tidak hanya membuat kelas kosongan terus di screenshot seperti itu, nanti nilainya kurang Bapak Ibu. Jadi harusnya kelasnya diisi, kalau bisa dioptimalkan dengan bagus agar nanti bisa diterapkan di kelas, dengan selaras siswa seperti itu. Welcome assignment, ini kalau ingin membuat penilaian bisa kita create, membuat penilaian baru. Ini menunya create penilaian, membuat penilaian baru. Membuat penilaian baru bisa assignment, tugas biasa, hanya mengumpulkan gitu saja. Bisa membuat kuis. Kalau membuat kuis nanti ini berhubungan sama Microsoft Form yang kemarin kita buat. Jadi ada Microsoft Quiz kemarin, Microsoft Form. From Exciting ini adalah dari yang sudah kita punya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi penugasannya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu coba membuat penugasan, tuh enter title. Ya, misalkan tugas apa? Tugas integral. Seperti itu, integral. Nah, ini instruksinya bagaimana, ditulis instruksinya. Misalkan buatlah PowerPoint, tentang integral aljabar dan seterusnya. Nah, ini poinnya dikasih berapa? Poinnya 100. Dikasih rubrik juga boleh. Ya, rubrik itu standar penilaiannya. Rubrik standar penilaiannya. Bisa diisi rubriknya, new rubrik. Nah, ini kalau excellent itu berapa? Kalau ini kriterianya apa? Nanti bisa diisi lah. Tidak terlalu saya bahas di sini, nanti kita fokus di pembuatan meeting berikutnya. Jadi ini bisa disimpan, di save. Nah, seperti itu nanti akan muncul di masing-masing siswa kita. Dan setelah itu baru kita melakukan graded. Ya, kita melakukan penilaian. Kalau siswa sudah mengumpulkan tugas, nanti nama-nama siswa akan muncul di sini. Nanti satu persatu kita lakukan penilaian. Masing-masing tugas yang sudah mengumpulkan itu di menu ini Bapak Ibu. Seperti itu. Di bab diferensial misalkan, atau bab integral. Ya, seperti itu. Misalkan saya ingin menampilkan PowerPoint. Saya ingin menampilkan video tutorial bab integral. Saya posting saja new conversation di sini. Ya, saya pilih new aplikasi. Ini aplikasinya saya pilih YouTube misalkan. Di sini sudah terintegrasi banyak aplikasi Bapak Ibu. Ini saya pilih YouTube misalkan. Saya pilih YouTube. Nah, ini tadi saya mau memposting sesuatu di integral. Ya, saya mau memposting sesuatu di integral. Nah, langsung muncul seperti ini. Ya. Kalau ingin memunculkan video tentang integral, misalkan integral. Nah, kita cari saja di YouTube seperti itu.
Kita cari saja di YouTube, misalkan integral YouTube-nya Pak Tholib biar langsung ke gurunya. Nah, nanti siswa akan langsung belajar integral dari sini. Cek seperti ini. Ini adalah saya memposting video tutorial. Jadi posting itu tidak hanya tag Bapak Ibu, kita memposting video tutorial yang berasal dari YouTube. Ini seperti yang saya lakukan biasa di grup. Saya memposting video tutorial, saya ngambil dari YouTube. Begitu tadi caranya. Jadi menambah aplikasi YouTube, kemudian baru di posting, di send, ini dikirim. Nanti akan terkirim di kelasnya siswa. Ini terkirim di kelasnya siswa pada channel integral. Sampai sini saya buka forum tanya jawab dulu sebelum saya masuk ke menu bagaimana cara membuat meeting. Monggo Bapak Ibu, untuk membuat kelas saya buka forum tanya jawab. Silakan. Sementara masih belum ada pertanyaan. Alhamdulillah, berarti langsung saya lanjut untuk meetingnya ya. Tidak apa-apa kalau tidak ada pertanyaan, langsung los ke bagaimana cara membuat meeting. Langsung masuk ke tugas berikutnya, yaitu Hanya mau tanya Pak, tapi bingung. Masih bingung. ya, nanti kalau sudah praktek akan muncul banyak pertanyaan nanti. Jenengan kalau sudah praktek dengan akun yang terbaru 365 yang terbaru. Nanti kalau praktek ini pakai akun terbaru ya Bapak Ibu ya, supaya nanti muncul menu meetingnya. Supaya nanti muncul menu meetingnya. Bisa saya lanjut ya? Tidak ada pertanyaan khusus? Belum ya? Bisa. Oke, saya bisukan lagi biar nggak terlalu lame. Sebentar, saya matikan dulu. Sudah dimatikan semuanya, alhamdulillah. Oke, saya lanjut ke kelasnya tadi. Ini ya, saya sudah berhasil memposting video tutorial di kelas integral. Jadi siswa langsung bisa memutar ini. Nah, tugas berikutnya Bapak Ibu adalah membuat meeting di kelas tersebut. Jadi kita tidak bisa membuat meeting dengan siswa selama kita belum membuat kelas. Jadi salah satu menu di dalam kelas adalah membuat meeting. Di mana menu membuat meeting itu? Nah, kita bisa membuat meeting di kelas umum, di channel umum ini. Di channel umum ini kalau kita klik di pojok kanan atas ada menu Meet. Ini ada menu Meet. Ya. Meet now atau schedule meeting. Meet now atau schedule meeting. Ini kalau saya ingin membuat meeting di channel umum. Tapi kalau saya ingin membuat meeting khusus di channel diferensial, misalkan saya khusus membahas diferensial, saya membuatnya ya di sini di channel diferensial ini saya klik, kemudian saya pilih di pojok kanan atas Meet ini, saya pilih meetingnya. Saya buat meetingnya di sini, saya schedule dulu. Kalau saya meet now ini langsung meeting sekarang, jadi tidak mungkin langsung meeting sekarang. Enaknya di schedule dulu. Saya pilih ini schedule meeting yang bawah. Saya pilih schedule meeting. Ini saya mau mengschedule meeting bersama siswa pada channel integral. Pada baris paling atas ini kita isi title, kita isi judulnya, judul dari meetingnya. Dari meetingnya, jadi meeting atau langsung KBM gitu aja, KBM integral. KBM integral. Ini bawahnya add required attendance. Ini bisa kita kosongi, opsional ini adalah siapa yang diundang di sini, nggak perlu, nggak apa-apa. Ini adalah tanggalnya, kemudian ini adalah jamnya. Ini adalah tanggalnya, ini adalah jamnya. Jadi sebelum mengatur tanggal, hati-hati Bapak Ibu, time zone-nya ini harus time zone Jakarta. Ini jangan sampai time zone yang lain. Jangan keliru time zone Beijing dan lain-lain. Jadi ini harus Jakarta. Ini tanggal 17, misalkan kita setting jam berapa. Misalkan umpama kita setting nanti malam, bisa jam berapa seperti itu. Kita setting misalkan jam 8. Nah, itu kita setting berapa jam. Nah, ini sampai jam berapa, ini kalau sampai jam 8.30 berarti cuma 30 menit.
Kalau sampai jam 9 berarti 1 jam, 1H, 1 jam. Kalau sampai jam 10 berarti 2 jam. Misalkan saya setting 1 jam saja. Nah, ini kalau diklik all day, nanti tiap hari akan terjadwal seperti ini. Jangan dicentang untuk all day, karena nanti tiap hari muncul. Kalau tidak dicentang berarti hanya tanggal ini. Ya, does not repeat, tidak diulang-ulang. Seperti itu. Jadi ini saya sudah men-setting meeting pada tanggal ini, jam ini. Ya, sudah saya send, saya kirim di kelas. Meetingnya akan muncul di channel diferensial. Di channel yang lain nggak muncul. Di channel yang lain nggak muncul. Di channel umum nggak muncul. Munculnya hanya di channel diferensial. Di sini kelihatan Pak Tholib schedule a meeting. Pak Tholib menschedule sebuah meeting. Seperti itu. Nah, ini sudah ada meeting. Jadi ini belum bisa aktif kalau belum tanggalnya ini. Kalau sudah tanggalnya ini, nanti siapapun yang memulai biasanya sudah bisa memulai dia. Jadi kayak kemarin ada yang sudah bisa memulai meeting sendiri karena jamnya sudah saya buka. Biasanya saya buka lebih awal walaupun saya belum join, tapi kalau ini sudah terbuka bisa diakses oleh para siswa seperti itu. Makanya kalau membuat meeting ini harus on time Bapak Ibu. Kalau sudah jamnya ya harus muncul, karena nanti bisa dipakai untuk para siswa ngobrol-ngobrol seperti itu. KBM ini integral. Ini saya sudah berhasil men-schedule sebuah meeting. Bagaimana cara mengirim meeting ini kepada siswa? Bagaimana cara mengirim meeting ini, linknya kepada siswa? Saya klik meetingnya. Saya cari di paling bawah, menu paling bawah. Nah, ini ada click here to join the meeting. Ini yang kita blok. Ya, ini adalah tempat linknya. Ini kalau saya klik, saya akan langsung menuju ke meetingnya. Tapi kalau saya copy seperti ini, kemudian saya bawa ke WA gitu. Ya, saya bawa ke WA seperti kemarin. Nah, itu sudah langsung nanti menuju ke link meeting tersebut. Biasanya supaya link meeting itu bagus seperti kemarin, saya buka gg.gg dulu. gg.gg saya sederhanakan supaya linknya itu lebih bagus dari para siswa yang tidak bisa mengetik ulang link meetingnya, bisa langsung ngetik yang dipersingkat seperti itu. Saya keliru ngopinya, saya ulang lagi. Tadi di kelasnya tadi yang saya copy salah kayaknya. Ulang lagi. Saya ulang. Menu kelasnya tadi di mana? Menu kelas. Menu meeting. Saya ulang. Ya, kalau saya kopas kok muncul join meetingnya sini. Bentar. Tadi ya, ini kelasnya tadi. Ini saya ulang. Ini saya blok. Ya, saya copy ya. Yang di copy bukan tagnya tapi linknya ya. Yang di copy bukan tagnya tapi copy link ini. Saya tadi keliru copy biasa ini. Kalau copy biasa berarti yang di copy hanya tagnya ini. Tapi kalau saya copy link, yang di copy itu linknya. Ya, ini saya lakukan adalah copy link. Saya kembali ke gg.gg, saya taruh di sini. Nah, ini adalah linknya. Panjang sekali. Kemudian saya perpendek, saya customize, misalkan ini KBM integral Tholib. Nah, seperti ini kan mudah diketik ya. KBM integral Tholib. Nah, bisa. Ini link ini kalau kita sebar ke siswa bisa langsung menuju ke meeting yang tadi kita buat. Seperti itu. Jadi saya masuk ke grup misalkan,
ini saya bawa ke kelas, saya lempar ke sini. Ya. Saya kasih keterangan, harap anak-anak memperhatikan jadwal meeting KBM integral ya. Tanggal berapa tadi? Hari misalkan hari Selasa, tanggalnya harus pas 17 November 2020. Pukul berapa tadi saya setting tadi? Pukul malam tadi ya, pukul 8 malam berarti 20.00 ya, sampai selesai pada link berikut. Nah, seperti ini. Dikasih keterangan, jangan diklik sebelum jam tersebut. Biar nanti tidak ini kita sebar ke siswa. Seperti itu bisa kita lakukan untuk menjadwalkan KBM dengan anak didik kita. Baik. Kemudian saya lanjut lagi bagaimana cara membuat yang belum apa ya. Tadi kelasnya di mana? Nah, ini kelasnya. Oh, bukan yang ini. Kelasnya di mana? Nah, ini. Nah, ini sudah saya menjadwalkan meeting. Nah, kalau ingin langsung meet now, kalau ingin langsung meeting sekarang, jadi langsung misalkan saya buat di integral, langsung meet now seperti ini. Meet now, ini langsung meet now sekarang. Jadi Bapak Ibu langsung seketika bisa membuka meeting sekarang. Nah, ini sendirian saya. Nanti para siswa diundang ya, diundang menggunakan link meeting yang tadi seperti yang saya lakukan seperti itu. Nah, ini kalau para siswa sudah janjian, kita sudah janjian lebih dulu misalkan dari grup kita janjian seperti itu. Untuk menu-menu meeting sudah tidak saya jelaskan lagi ya Bapak Ibu, persis seperti kemarin menu meetingnya karena sudah kita bahas dan sudah terbiasa kita lakukan. Dan yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengunduh attendance, download attendance list. Ini Bu, Bapak Ibu, di sini adalah menu untuk mengunduh daftar hadir peserta meeting. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya salah satunya saat melakukan meeting, selesai meeting, jangan keburu ditutup, tapi unduh attendance list, download attendance list, unduh daftar hadirnya di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini merah untuk selesai. Itu yang rawan lupa, Pak. Oke. Apalagi yang terlewat ya saya. Untuk kelas ya, kelas kode kelas. Tadi kan saya bilang Mas join ke kelas juga butuh kode. Join ke kelas juga butuh kode. Bagaimana kalau para siswa ingin join ke kelas kita? Tadi kan linknya itu link khusus untuk meeting Bapak Ibu. Jadi harus dibedakan. Ada link meeting, ada link kelas. Ada link meeting, ada link kelas. Link yang saya contohkan tadi adalah link meeting. Bagaimana cara membagikan link kelas? Seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin. Tinggal klik langsung join ke kelas diklat. Bagaimana cara mencari linknya? Ini Bapak Ibu. Caranya diklik titik 3 ini, menu titik 3 ini. Ini kan kelas matematika gembira. Di menu titik 3 ini klik. Nah, pilih manage team. Pilih manage team, di manage teamnya. Seperti itu. Nah, ini ada members. Members itu anggotanya siapa saja. Anggotanya siapa saja nanti muncul di sini para siswanya, peserta kelas tersebut. Ada pending request ya, ada yang minta request belum di ACC, yang kemarin belum di ACC namanya akan muncul di sini. Ya, ada channel. Nah, ada channelnya ini cuma ada 2.
ada setting. Nah, di tempat setting inilah nanti kita mau mencari kode kelasnya. Kode kelasnya itu ini, tim code. Tim code ini kalau saya klik akan mencari kode kelasnya. Kita klik generate. Nah, ini adalah kode kelasnya. Kalau ada anak yang minta, Pak, kode kelasnya berapa? Ya, nggak usah bingung, cari di titik 3, kemudian setting, kemudian tim code, kemudian ini ada kode, ini yang di copy. Nah, barangkali nanti kodenya ini sudah terlanjur menyebar, ada anak yang tidak kita inginkan kok masuk di kelas ini ikut-ikutan, ya kita bisa reset saja kodenya. Kodenya bisa kita reset, kita ganti, kita klik reset lah, ganti nanti. Jadi kode itu sudah tidak berlaku lagi. Kodenya bisa kita reset, bisa kita ganti, kita copy, kita share ke anak-anak kita. Ini adalah sebagai cara menge-share kode kelas. Cara menge-share kode kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian analitik. Kemudian di sini analitik ini adalah progres siapa yang aktif di kelas tersebut. Kemudian ada aplikasi pendukung, ini aplikasi yang lain. Aplikasi pendukung yang support dengan kelas di Microsoft Teams ini. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang terlewat belum saya jelaskan, monggo ditanyakan, kami buka forum tanya jawab. Monggo silakan. Saya Pak Talib. Nggih. Silakan. Bagaimana kalau misalnya kita membuat satu kelas itu misalnya kita isi kalau materinya kan jelas ya, materinya misalnya matematika, materinya sejarah atau PKN itu kan jelas. Cuman yang di bawahnya itu dibuat per kelas. Ya. Misalnya 10.1, 10.2, 10 ya 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 itu apakah bisa dibuat seperti itu secara global? Iya, bisa. Kalau yang saya lakukan di sekolah memang seperti itu Bapak. Jadi yang di channel itu bisa dipakai untuk kelasnya. Tidak apa-apa, memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Jadi satu kelas misalkan kelas 10 saja paralel gitu. Ya, paralelnya ada di channel-channel bawahnya seperti itu. Bisa. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya mengajar kelas, berarti begini, kalau kita bisa mengajar kelas 10 dan kelas 12 itu di channelnya langsung aja dibuat kelas 10 dan kelas 12, nanti di sub channelnya ada 10.1, 2, 3, 4, 5 gitu aja Pak ya. Oke, resikonya tapi nanti ada anak yang bisa ngunduh di channel yang lain seperti itu. Resikonya seperti itu. Dia bisa ngambil file dari channel yang lain kan, dia tetap bisa ngakses file dari channel yang lain seperti itu. Tapi lebih enak kita buat kelas-kelas baru. Jadi setiap paralel kelas baru kita namai, misalkan kelas MIPA 1 Pak Tolib, itu satu kelas MIPA 11 MIPA 2 Pak Tolib, seperti itu. Itu lebih aman, dia tidak bisa mengakses kelas yang lain. Itu opsional sih Bapak Ibu, terserah, bisa tergantung kondisi panjenengan, itu. Ya, tergantung kondisi panjenengan. Termasuk meetingnya nanti, hubungannya sama meetingnya. Nanti meetingnya kalau kita buat per channel seperti itu, anak kelas lain nanti bisa ikut di channel. Bisa masuk. Iya, bisa ikut gabung di situ nanti. Tahu, di sini ada meeting. Saya pingin bareng meeting sama si dia, misalkan ikut di meeting tersebut ya, seperti itu. Oke. Ada penyusup itu nanti. Ya, bisa dieksplor sendiri Pak nanti. Ya, bisa di. Oke. Terima kasih Pak Pri. Barangkali ada yang lain, disilakan. Ya, terima kasih Pak Talib. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pertanyaan baik tentang membuat kelas, mengisi kelas, maupun membuat meeting dan menjalankan meeting. Barangkali ada yang ingin praktek menjalankan meeting, monggo, nggak apa-apa. Kita simulasi. Pak Afwan barangkali ingin praktek menjalankan meeting. Di screen
share screen, monggo. Boten, Pak. Biar teman-teman yang lain tahu, barangkali enggak apa-apa. Monggo, enggak apa-apa. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Pak. Monggo. Waalaikumsalam. Siapa ini? Agus Pak dari Jakarta Pak. Monggo, Pak Agus Susanto. Ini untuk para siswa itu untuk daftar pertama aplikasi itu membutuhkan email atau hanya nomor telepon langsung bisa akses di aplikasi Android Pak? Ya. Tergantung Pak, tergantung yang dengan maksud ini adalah akses apa. Kalau sekedar akses untuk gabung, misalkan ya, saya baru coba mendaftar aplikasi Androidnya pakai nomor handphone dan itu bisa. Dan untuk gabung di room meeting pun bisa. Cuma yang saya kesulitan itu untuk meng-add akun tersebut dalam kelas saya itu masih belum bisa. Oke. Ya, memang resikonya seperti itu Bapak Ibu. Tadi kalau akunnya itu beda-beda, ada yang pakai Gmail, ada yang pakai Guru Inovatif, ada yang pakai domain yang lain. Resikonya seperti itu. Pasti ada kendala di ketika kita mau memanggil, ketika mau meng-add seperti itu, ada kendala seperti itu. Tapi secara umum kalau meeting semua bisa connect dengan link yang kita share. Semua bisa connect, bisa link yang kita share. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan akun email apapun bisa kita meeting bersama-sama. Oke. Oke. Makasih Pak. Oke, Pak Agus Susanto. Monggo yang lain. Sekali lagi Pak Dalip saya. Oke, lanjut Pak Pri. Kalau misalnya kita membuat meeting itu, kalau dibuat dengan guys itu kelemahannya apa Pak? Oke, kelemahan ada pada guestnya, ada pada orang tersebut. Jadi ada beberapa fitur yang nggak aktif, pasti ada beberapa fitur yang nggak aktif. Fitur mode bersama, fitur ganti background, apalagi kemarin yang nggak aktif itu. Beberapa fitur jelas tidak diberikan di situ. Ada beberapa fitur yang tidak aktif nanti. Begitu. Tetapi kalau misalnya dengan ini yang saya takut, bukan saya takutkan ya, hanya kekhawatiran saja. Kalau misalnya kalau misalnya itu kita buat anak-anak mewajibkan harus melakukan instalasi tim, yang saya khawatirkan kemarin kan adalah itu nanti bermacam-macam, ada yang HP-nya sudah ngelak, ada HP-nya yang tidak siap, terus bermacam-macam lah. Yeah. Gitu. Akhirnya kan saya berpikir kalau misalnya dijadikan guys gitu, yang saya takutkan ntar kita tidak bisa melakukan perekaman. Artinya perekaman itu misalnya di mana Pak, merekam kehadiran siswa itu mungkin takutnya tidak bisa masuk. Oh masuk Pak. Bagaimana? Tetap masuk. Tetap masuk. Ya tetap masuk kan di attendance list itu ada statusnya juga, nanti dia statusnya sebagai tamu apa statusnya sebagai ini. Saya buka ya contoh attendance list ya, contoh attendance list kemarin yang saya lakukan absen webinar 1 misalkan, ini absen webinar 1 saya buka, belum, ini bukan ini, masih proses absen webinar 1 saya buka, masih proses Bapak Ibu. Nah ini akan muncul nama-nama seperti ini, jadi akan muncul nama-nama seperti ini. Nah seperti ini ya, walaupun dia tamu tetap muncul Bapak Ibu, tetap muncul. Jadi ini keluar, gabung, keluar, jam berapa ini, dia akan terekam di menu absensi, walaupun dia statusnya sebagai tamu tetap terekam. Ini Bapak Ibu, begitu Pak Pri. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak Dalip. Oke, monggo yang lain kita kasih kesempatan untuk bertanya.
Solid Silakan siapa? Khairul Afif Oke, Pak Afif. dari Jannatu Raihan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah itu bagaimana cara meyakinkan calon responden calon audien kita untuk bisa menggunakan platform ini, karena kan seperti yang disampaikan sama Pak Agus kan ada yang sudah memakai platform yang lain, akhirnya menjadi pertimbangan untuk menginstal atau memakai platform ini. Kemudian apa yang bisa kita pakai untuk biar mereka tertarik menggunakan platform ini? Terima kasih. Matikan dulu Pak Afif. Iya. Dimatikan dulu. Mesti rame Pak Afif ini. Lokasinya selalu sibuk. Ya. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kita bisa meyakinkan responden supaya bisa gabung dengan meeting gitu ya, supaya tidak ragu-ragu. Kuncinya di pembiasaan Bapak Ibu. Kuncinya di pembiasaan, karena ini aplikasinya memang agak beda dengan yang Zoom, yang lain-lain yang mereka sudah terbiasa banget, mereka sudah familiar, sudah loginnya enak dengan Gmail seperti itu. Dan kendala kami di sekolah seperti itu. Kendala kami di sekolah kasusnya yang terjadi, mereka sering salah masuk padahal sudah dikasih akun dengan domain mantambak beras SCH, tapi dia masuk dengan Gmail, dia masuk dengan akun yang lain, akhirnya sering tober, akhirnya mengeluh tidak berhasil login. Nah, kuncinya di pembiasaan. Nah, semakin sering kita ajak mereka meeting, semakin sering kita ajak mereka ngobrol-ngobrol dengan meeting dengan tim ini, akhirnya lama-lama akan terbiasa. Jadi kendala memang di awal-awal biasanya pasti ada gejolak sana sini, membandingkan dengan aplikasi ini, aplikasi itu, seperti itu sudah biasa. Nah, kita tunjukkan saja fasilitasnya ini, dan yang penting uji cobakan. Yang pertama ngobrol-ngobrol saja, nggak langsung materi, kita ngobrol-ngobrol saja, misalkan doa bersama tapi pakai Microsoft Teams. Untuk pertemuan berikutnya saya ganti ya, Microsoft Teams uji coba, nanti kalau enak kita lanjutkan, seperti itu. Itu adalah trik untuk pembiasaan. Kuncinya di pembiasaan. Kenapa kok kuncinya di pembiasaan? Karena tadi yang saya sampaikan, mereka kadang tidak familiar dengan email sch.id dan macam-macam. Akhirnya mengeluh. Padahal di sini aplikasinya lebih menjanjikan dengan fitur-fitur yang sangat bagus dan lebih lengkap dari yang lain. Begitu Pak Afif. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan dapat 1 tera. Oke, dapat 1 tera plus 5. Monggo, yang lain silakan. Oh iya Pak. Monggo langsung. Iya, langsung saja. Seperti pada tugas kan kita diminta untuk membuat meeting. Ini kita meminta antar teman ini atau harus membuat kelompok baru atau orang-orang di luar yang belum pakai platform ini? Bebas Pak, bebas, kami bebaskan saja biar tidak terikat. Kalau jenengan punya komunitas sendiri, punya komunitas minimal 5 orang, jenengan ngajak uji coba dengan meeting dengan tim ini, monggo kami persilakan. Yang penting komponennya terpenuhi, ada daftar hadir, ada video rekaman, dan ada screenshot, sudah cukup. Ada 3 komponen itu. Monggo kami persilakan. Jadi kita bisa melobi teman-teman ya, saling mengisi untuk bisa membuat tugas ini. Oke. Jadi saya sampaikan dari awal kemarin di awal diklat. Jadi grup satu angkatan diklat Office 365 ini harus kompak karena nanti ada penugasan bersama. Ini adalah penugasan bersama yang dituntut nanti harus saling membantu, harus saling pengertian. Misalkan ada teman yang
masih repot, belum bisa gabung, belum bisa melaksanakan meeting, harus kita bantu. Misalkan kita sekedar mendengarkan gitu aja, yang penting ikut join, harus saling membantu. Makanya harus saling kenal, jangan sampai antar peserta di kelas satu angkatan tidak saling kenal, eman-eman. Ini menambah teman, pasti menambah rezeki, menambah ilmu juga. Seperti itu Pak Afif. Ya baik Pak, terima kasih Pak Tolib. Oke, lanjut berikutnya. Monggo yang lain dibuka forum tanya jawab. Assalamualaikum Pak Tolib. Oke. Saya Bu Ari dari Landaan. Oke, Bu Ari. Berkenaan perekaman Pak, perekaman layar itu Pak, saya belum bisa itu, mungkin bisa disimulasikan. Terima kasih Pak Tolib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan bagus Bu Ari. Bagaimana simulasi untuk perekaman layar? Ini saya tunjukkan saja. Biasanya saya pakai, saya tutup dulu. Aplikasi rekam layar itu saya pakai ini, Fastone ini. Fastone ini simbolnya seperti ini Bapak Ibu. Fastone Capture. Fastone Capture ini yang paling ringan. Nah, belum bisa saya simulasikan. Kenapa? Karena ini lagi on. Sekarang ini lagi proses perekaman ini. Ini Fastone-nya lagi jalan Bapak Ibu. Jadi nggak bisa saya simulasikan. Tapi ada alternatif lain. Biasanya kalau ini saya pakai alternatif ini Bandicam, ini juga bisa Bapak Ibu. Ini Bandicam ini juga bisa. Ini cuma sedikit berat, agak berat nggak apa-apa, tapi kita bisa simulasikan. Ini kita jalankan Bandicam, kita jalankan. Nah seperti ini adalah melakukan proses rekam layar. Proses rekam layar double, ini rekam layarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak benturan. Mudah-mudahan tidak benturan karena saya lagi menjalankan Fastone ini. Nah ini Bandicam terlihat mulai berat karena berbagai macam aplikasi saya nyalakan. Moga-moga lancar. Nah ini adalah cara untuk rekam layar yang lain. Nanti aplikasinya bisa saya share, mohon diingatkan. Aplikasi Bandicam bisa, Fastone bisa, atau menggunakan rekam di menu di meeting itu, start recording itu bisa. Nah saya contohkan yang ini saja. Misalkan mau rekam ya, pilih menu utamanya ini, rectangle on screen, select recording area. Kalau select recording area itu rekamannya hanya beberapa area saja, tidak semuanya ya. Misalkan select recording area, saya milih ini saja. Nah, berarti saya harus membatasi daerah yang akan mau saya rekam. Misalkan ini segini mau saya rekam. Nah ini berarti rekamannya hanya daerah itu saja. Kalau ingin dimulai ya ini direkam, dimulai duk gitu saja. Sudah proses perekaman. Bapak Ibu tinggal membuka Microsoft Teams-nya, bisa membuka meetingnya, bisa membuka macam-macam. Sudah lakukan proses perekaman dan macam-macam dan lain-lain. Kalau selesai di stop, ini di stop, record stop. Ini sudah rekaman Bapak Ibu. Saya sudah proses rekaman yang menggunakan Bandicam. Oke, selesai. Seperti itu. Kita lihat hasilnya di mana nanti ya. Hasilnya di mana? Rekamannya selesai. Kemudian ini hasilnya di mana? Di home, start recording, general. Di dokumen ini Bandicam ini outputnya. Kita buka Bandicam yang hari ini nih. Ini hari ini barusan yang saya lakukan ini. Ini adalah rekaman yang barusan saya kerjakan. Nah ini tadi kita buka. Sudah proses perekaman. Bapak Ibu tinggal membuka Microsoft Teams-nya, bisa membuka meetingnya, bisa membuka macam-macam. Sudah lakukan proses perekaman dan macam-macam dan lain-lain. Kalau selesai di stop, ini di stop, record stop. Begitu Bu Ari.
simulasi untuk proses perekaman rekam layar. Bisa pakai Bandicam, bisa pakai Fastone atau pakai yang lain. Monggo nanti aplikasinya bisa saya share atau unduh sendiri juga bisa Bapak Ibu. Ini cari Bandicam download seperti itu, Fastone download mudah kok. Di Google dicari. Begitu Bu Ari. Monggo dinyalakan kameranya. Mau saya screenshot biar bagus screenshotnya, biar kelihatan rame gitu kayak nonton bioskop di sinema gitu ya. Ini kursinya bagus sekali nih. Kursinya bagus sekali. Info terbaru akan ada update, tidak hanya kursi seperti ini Bapak Ibu, mode bersamanya nanti ada update seperti di nonton sirkus, seperti di macam-macam, nanti ada fitur. Kemarin yang ada tanya apakah hanya seperti ini, ya ternyata masih proses update. Insya Allah dalam minggu-minggu depan kursinya nggak hanya kursi kayak di sinema kayak seperti ini, nanti ada kursi-kursi yang lain. Siap? Di screenshot, monggo senyumnya. 1, 2, 3.